saudara. Terus apalagi tadi kemuliaan. Betul. Yohanes 17 itu Yesus berdoa, permuliakanlah anakmu Bapa, dan Bapakku telah mempermuliakan aku. Nah kapan? Saudara, akan mempermuliakan aku. Nah sebentar lagi kan dia mati di atas kayu salib. Nah jadi kita melihat lalu apa penebusan. Kita yang seharusnya mati dibuat hidup. Kristus yang seharusnya hidup dibuat mati. Gitu ya, supaya kita yang mati bisa hidup. Nah, ini yang kita bisa renungkan, saudara, di bagian firman Tuhan seperti itu. Oke, nah kalau kita melihat, saudara, nah salib itu kan bukan sekedar aksesoris Kristen ya, walaupun yang ibu-ibu wanita pakai kalung salib, gitu ya, anting-anting juga mungkin salib, ya bukan sekedar aksesoris Kristen. Ternyata non-Kristen pun juga pakai aksesoris salib juga kan, saudara. Jadi bukan sekedar itu, ya. Lalu juga bukan sekedar kayu kasar untuk hukuman para penjahat pada zaman Romawi. Jadi kita bisa bayangkan ini hukuman yang mengerikan memang, ya, hukuman yang menyakitkan. Jadi disiksa dulu sampai mati. Mungkin lebih baik langsung mati ya, saudara-saudara ya. Ini enggak. Jadi kematian yang pelan-pelan ya, perlahan-lahan ya, merasakan sakit dulu, saudara. Lalu ya bukan sekedar menderita karena Kristus, tetapi kita lihat identik dengan kematian Kristus itu sendiri. Nah ketika saya mengajar agama-agama, saudara, itu memang ada kepercayaan bahwa yang disalib itu memang bukan Yesus, gitu ya, tapi orang yang diserupakan dengan dia. Bahkan ada yang memberi jawaban, salah satu muridnya yang ditangkap untuk disalibkan, katanya Yudas Iskariot. Nah kalau seandainya yang disampaikan itu benar, Bapak Ibu, coba lihat, 7 perkataan salib itu masa bisa diucapkan? Saudara, salah satunya apa 7 perkataan salib itu? Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kalau seandainya yang disalib itu bukan Yesus, orang lain atau murid yang mengkhianati, apa bisa mengucapkan kalimat pengampunan? Iya kan? Jadi Yesus dibiarkan hidup, tapi orang yang diserupakan dia. Nah, intinya orang lain. Jadi apa mungkin, saudara? Lalu dia ngomong kalimat yang kedua, apalagi, saudara? Kepada salah satu penjahat. Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Mana mungkin, saudara? Kalau manusia biasa bisa bicara, janji, setelah mati memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya kan gak mungkin, saudara. Lalu kalimat apa lagi? Sudah selesai. Nah apa yang mungkin? Nah jadi justru alasan-alasan mereka gak masuk akal. Nah malam ini kita melihat arti salib Kristus. Ya itu memang identik dengan kematian Kristus. Walaupun yang mati di salib bukan hanya Kristus. Ya, para penjahat kelas kakap itu juga matinya disalib. Tapi kita khusus melihat kematian Kristus. Nah, jadi kalau secara literal, salib itu memang suatu balok yang melintangi balok yang lain, atau 2 balok kayu yang dibuat bersilang, ya, seperti di gambar ini, yang dipergunakan orang sebagai alat untuk menyiksa orang yang dijatuhi hukuman mati yang disebabkan perbuatan yang jahat. Terlebih orang yang tidak mau taat kepada peraturan dalam sebuah perintah. Sudah lihat hukuman mati bagi orang yang melakukan perbuatan yang sangat jahat. Nah kita melihat Yesus disalib tidak melakukan kesalahan. Bahkan Pilatus pun berkata, aku tidak menjumpai kesalahan. Walaupun di pengadilan, saudara, mahkamah agama, sampai mereka mengundang saksi-saksi palsu, ya, saksi-saksi dusta untuk mencari kesalahan, tapi mereka tidak mendapati kesalahan. Nah ini yang spesial, saudara. Ya ini yang secara khusus, ya, orang nggak mungkin bisa menerima. Orang yang benar-benar tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, dihukum sedemikian rupa, saudara. Nah kita merenungkan, saudara, bulan April ini ya, antara kematian Kristus dan kebangkitannya kita sudah memperingatinya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita melihat 1 Korintus 1 ayat 18.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sudah lihat ada dua hal. Salib adalah kebodohan bagi siapa? Yang akan binasa. Tapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Nah, timbul pertanyaan, menghindari salib atau mau mengalami salib? Kekristenan tidak bisa dilepaskan dengan salib, saudara. Ya, bukan secara literal, kayu kasar yang berat, ya, saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Nah, ini tidak bisa ditawar, saudara. Barang siapa ingin menjadi muridku, layak menjadi muridku, ia harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Ya, ini harus diingat. Jadi kalau mau jadi murid Kristus, orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan, dia harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Nah, kalau ketiga hal ini tidak bisa kita lakukan, saudara, sebenarnya kita dipertanyakan, kita ini Kristen sejati, murid Tuhan sejati apa tidak? Bahkan arti ikut Yesus itu kan berarti yang dilakukan Yesus kita lakukan. Ya, beberapa contoh, Paulus mengatakan, jadilah pengikutku, aku sama seperti menjadi pengikut Kristus. Jadilah teladanku, sama seperti aku meneladani Kristus. Nah, sudah lihat, apa yang dilakukan Kristus dialami loh, saudara. Yaitu apa? Sangkal diri, pikul salib. Nah, salib yang identik dengan penderitaan, salib yang identik dengan kesakitan, salib yang identik dengan apa? Masalah dan pergumulan, ya, saudara. Itu memang harus dialami. Makanya kalau orang Kristen menghindari salib, justru dipertanyakan, dia Kristen apa bukan? Bahkan di dalam khotbah pun, kalau tidak pernah khotbah tentang salib yang adalah Kristus, ya, yang mati di sana, ya, pusatnya salib Kristus, sebenarnya bukan gereja, saudara-saudara. Ya, bukan gereja. Nah, khotbah-khotbah yang disampaikan, kalau di luar salib, ya sebenarnya bukan khotbah. Makanya ada istilah satu lagi namanya khotbah motivasi. Ya, saudara, ya, khotbah motivasi, khotbah nasihat, bukan khotbah Injil. Nah, ini yang harus diingat. Kalau kita dikatakan orang yang dipilih untuk diselamatkan, maka justru pemberitaan tentang salib itu merupakan apa? Kekuatan. Makanya tadi Maria bercerita ketika berdoa merasa apa ya? Tertolong, seolah-olah beban itu lepas, ya. Bisa bersukacita. Nah, ini kan luar biasa, saudara. Nah, jadi memang tidak langsung diselesaikan masalahnya, ya toh, saudara, karena masalah itu timbul kan bermacam-macam. Karena siapa itu terjadi? Benar bisa jadi karena kita sendiri atau karena orang lain. Tapi yang terpenting, kalau kita melihat seluruh Alkitab, saudara, yang kita mohon itu apa sebenarnya? Kekuatan Tuhan. Kita mundur ke belakang di Taman Getsemani. Ya, ketika Yesus berdoa itu coba. Memang secara manusia menghindari penderitaan. Sama seperti doa Yesus juga kan. Betul ya, saudara? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Penderitaan, kematian yang mengerikan dan memalukan di atas kayu salib itu jangan sampai menimpa dirinya. Betul, saudara ya? Tapi bukan apa yang menjadi kehendakku, tapi kehendak Bapa. Injil Lukas mengatakan apa? Malaikat Tuhan turun dari langit dan memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, ini yang luar biasa. Hanya Lukas yang mencatat ya, saudara. Malaikat Tuhan turun dari langit, saudara, ke bumi, memberi kekuatan kepada Yesus. Dan setelah itu apa? Yesus selesai berdoa? Enggak. Mungkin kita kalau sudah dapat kekuatan, selesai. Mungkin doa kita amin. Tapi Yesus beda. Ketika diberi kekuatan oleh malaikat Tuhan, kata Alkitab, dia lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. Nah, apakah ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, lalu dilepaskan dari penderitaan atau kematian di atas kayu salib? Tetap tidak, saudara-saudara. Tapi Yesus diberi kekuatan. Nah, ini yang penting. Jadi dalam hidup kekristenan kita, kekuatan Tuhan itu yang penting, saudara, sehingga kita bisa menanggung segala perkara itu. Nah, 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan seperti ini. Kenapa salib itu sangat penting, ya? Karena Petrus mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Perhatikan, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, ini memang secara teologi, secara rohani ya. Jadi semua orang yang percaya kepadanya, dosanya itu ya, kita kan adalah manusia berdosa, itu diwakili oleh tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu. Nanti kita akan lihat, saudara. Nah, seharusnya kita yang berdosa itu yang dihukum. Jadi yang harus diingat. Tapi akhirnya kita dibebaskan. Diganti oleh Kristus yang benar, yang mau memikul dosa kita itu. Terus supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, ini tujuannya. Makanya orang Kristen kalau tidak menyadari dosanya sudah diampuni dan ditebus oleh Kristus di atas kayu salib, hidupnya kacau balau, saudara. Ya, hidup dengan sembrono. Gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu menyadari dosanya sudah diampuni, yang tidak bisa diampuni oleh apapun, diselesaikan oleh apapun, dan hanya oleh korban Kristus, maka orang itu hidupnya benar-benar akan diubahkan, benar-benar hidup taat seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, selalu begitu, saudara. Bahkan dikatakan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Nah, sembuh dari apa? Penyakit. Penyakit apa? Ini bukan penyakit fisik sebenarnya, tapi orang berdosa. Ya, konteksnya nanti dibaca 1 Petrus 2 ayat 24, ayat-ayat sebelumnya itu tentang kejahatan, pemberontakan dan dosa kita. Petrus mengutip kitab Yesaya 53 ya, karena kejahatan, pemberontakan, saudara, dosa, maka kita kalau percaya kepadanya itu seperti penyakit yang disembuhkan. Ya, penyakit yang bisa sembuh melalui pengorbanan Yesus. Penyakit apa? Dosa. Kalau penyakit fisik yang lain bisa sembuh karena obat-obatan, karena dokter ya Bapak Ibu. Tapi yang namanya dosa, yang seperti penyakit itu Bapak Ibu bisa sembuh karena pengorbanan Kristus. Nah, jadi arti salib yang Bapak Ibu sampaikan tadi, dosa kita diampuni, istilahnya dosa seperti penyakit disembuhkan. Ya, oke, kita lihat salib Kristus sekarang itu bukti kesetiaannya dia, taat sampai mati. Filipi pasal 2 mengatakan. Lalu identik juga darah, ya, paku yang menancap di telapak tangan, mahkota duri di kepala, ya, paku di kaki. Saudara lihat ya, bahkan sebelum itu waktu berjalan memikul salib, dicambuk, bahkan ketika mati pun ditusuk tombak oleh tentara Roma. Darah mengalir kata Alkitab. Kemudian salib juga merupakan pengorbanan, ya saudara, yang dilakukan oleh Kristus. Nah, ini penekanannya. Pemberitaan salib, kebodohan bagi yang binasa, tetapi kekuatan Allah bagi yang diselamatkan. Nah, saudara, di Kisah Rasul 2, nah ini Petrus juga, ya, Petrus itu berkhotbah tentang salib. Ya, itu inti khotbahnya di Kisah Para Rasul pasal 2, itu khotbah Petrus. Coba kita lihat di pasal 2, saudara, ayat yang ke-36. Ini yang luar biasa ya. Petrus mengatakan, Kisah Rasul 2 ayat 36 berkata begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, yang jumlahnya 3.000 itu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara lihat ayat 36 bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini inti khotbah. Dan ini merupakan kebaktian kebangunan rohani sejati. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, Bapak Ibu, di situ tidak ada kesembuhan atau mujizat ya.
Kalau zaman sekarang kebaktian kebangunan rohani kalau nggak ada mujizat, kesembuhan itu ya kurang seru ya Bapak Ibu ya. Tapi kebangunan rohani sejati sebenarnya bukan itu, bukan bicara itu ya saudara. Tapi membicarakan tentang siapa Kristus, untuk apa dia mati dan dia bangkit. Nah itu yang penting saudara. Nah akhirnya jemaat dibawa untuk mengerti bahwa Yesus telah mati bagi dosa mereka dan bangkit dari kematian yang menunjukkan kemenangannya. Ini yang harus diingat. Mungkin ada orang yang mati bangkit, ada. Hidup, ada. Tapi mati lagi. Ya kan? Lazarus dibangkitkan. Kemudian siapa lagi? Ibu Dorcas di Kisah Rasul oleh Petrus juga, saudara, mati lalu bangkit. Kemudian Tikikus ya oleh Paulus, kalau sudah lihat di Kisah Rasul pasal-pasal akhir itu ya, Eutikus ya saudara, itu juga mati lalu bangkit. Tapi mereka setelah itu mati lagi. Tapi Yesus, nah ini yang beda ya saudara. Dia pernah hidup, mati, bangkit, hidup selamanya. Banyak orang yang melihat, banyak orang yang menyaksikan. Jadi buktinya ada, saudara. Bahkan Paulus mengatakan yang terakhir dia menampakkan diri kepadaku. 1 Korintus pasal 15 itu. Ya, jadi kalau secara sejarah itu ada buktinya, bagaimana orang masa kini bisa menyangkal dia atau meragukannya, saudara. Nah, pertanyaan yang penting adalah bagaimana dengan pemberitaan Injil masa kini? Apakah berita salib masih relevan, saudara, atau yang lain? Ya, berita salib sudah dihindari, semakin hilang, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya diganti dengan khotbah-khotbah yang lain. Dan kita ingat, saudara, kalau itu sudah dilakukan, ya, berarti kekristenan apakah itu benar-benar sejati atau sudah tidak? Ya, karena bukan salib Kristus lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka memandang salib itu adalah kebodohan. Ya kan? Dan ingat, kebodohan bagi siapa? Bagi yang akan menuju kepada kebinasaan. Nah, jadi kalau menghindari salib, hamba Tuhan tidak mengkhotbahkan salib, sebenarnya dipertanyakan ya saudara. Jangan-jangan menuju kepada apa tadi? Kebinasaan, kebodohan di sana, Bapak Ibu. Nah, jadi apa arti salib Kristus itu? Nah, yang pertama ini Bapak Ibu yang harus diingat. Ternyata ketika Kristus mati di atas kayu salib itu merupakan pengganti. Kematian Kristus menggantikan posisi orang berdosa. Ingat Petrus di Matius 16 ayat 21 sampai 23, kalau Bapak Ibu lihat ya. Petrus itu tidak mau mengalami salib. Ya, ceritanya Yesus mau ke Yerusalem, nanti dia akan menderita, ya, lalu ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Lalu Petrus berkata apa? Menarik Yesus ke samping, kemudian mengatakan apa? Jangan pergi ke sana, karena orang Yahudi mau membunuh engkau. Itu yang dikatakan Petrus. Lalu Yesus marah dan berkata, "Enyahlah iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia." Yaitu apa? Menghindari penderitaan atau menghindari salib itu. Betul ya saudara? Tetapi prosesnya kita melihat ketika Petrus ya bersama dengan Yesus, akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia bisa menulis 1 Petrus pasal 3, pasal 2 dan pasal 3 ya, di dalam seluruh surat Petrus itu. Ternyata dia menyadari dan dia tulis itu. Yesus harus mati di sana karena mau menggantikan posisi orang berdosa. Petrus mengatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya, sudah lihat? Jadi merupakan jembatan juga untuk membawa orang berdosa kepada Allah? Iya. Dan ini Rasul Petrus yang memberitahu. Bukan rasul yang lain. Yang tadinya menghindari salib. Yang tadinya tidak mengerti apa itu salib. Tapi justru ketika dia melihat, dia mengerti, akhirnya dia tulis itu. Menggantikan posisi orang berdosa, saudara, itu arti dari salib. Paulus juga mengatakan yang sama.
2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Saudara, prajurit Roma mengakui ketika Yesus mati di atas kayu salib, sungguh dia ini adalah anak Allah, sungguh dia ini adalah orang benar. Tapi terlambat, ya, mereka semua sudah menyalibkan Kristus, saudara. Dan kita bisa melihat di situ orang benar dibuat tidak benar, orang suci dibuat berdosa. Itu yang dilakukan oleh Kristus, ya, supaya kita yang tadinya orang berdosa dibuat menjadi orang yang benar. Makanya tema ibadah Prapaskah di tanggal 3 sampai 6 April kemarin itu, saudara, salib Kristus yang menguduskan, salib Kristus yang membenarkan, salib Kristus yang mengampuni orang berdosa, itu dijelaskan ya di sana. Lalu yang kedua, apa arti salib Kristus? Pengampunan yang tadi Bapak Ibu sebut ya. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, surat Ibrani melihat perjanjian lama. Darah binatang selalu dicurahkan. Ya, memang konteksnya supaya diampuni. Tapi sebenarnya enggak diampuni, hanya ditutupi dosanya. Makanya pengorbanannya terus-menerus dilakukan sampai Kristus datang mati. Satu kali, dan Alkitab mengatakan darahnya dicurahkan menghapus, ya, mengampuni dosa itu. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama terus-menerus, ya, binatang dipersembahkan, darahnya dicurahkan, ya, supaya orang Israel waktu itu, orang perjanjian lama diampuni. Sebenarnya nggak diampuni, sekali lagi hanya ditutupi dosanya. Ya, kita ada sesuatu ditutup, ya, lalu ada sesuatu lagi ditutup, dosa ditutup, pengorbanan. Ya, jadi Allah seolah-olah melihat pengorbanan saja, tapi dosanya masih ada. Tapi melalui Kristus bukan hanya ditutupi, tapi diampuni. Makanya kita bersyukur ya di sana. Lalu Rasul Yohanes juga mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Manusia dituntut untuk mengaku dosa. Allah Maha tahu yang kita lakukan, iya. Ya. Allah tahu, saudara. Sama seperti Adam dan Hawa berdosa, Allah mendatangi mereka. Lalu bertanya, berseru, Adam, di manakah engkau? Nah, ada yang mengatakan berarti Allah nggak Maha tahu dong. Adam bersembunyi kok bertanya di manakah engkau? Gitu ya, saudara. Enggak. Kita melihat di situ bukan di sana maksudnya. Tuhan ingin kejujuran Adam, Tuhan ingin pengakuan dari Adam pada saat itu. Nah, sama. Tuhan menuntut kita supaya kita mengaku dosa dan Allah mengampuni dosa itu. Nah, ini bukti kesetiaan dan keadilannya, Bapak Ibu. Kalau sudah diampuni, ini yang penting, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk bermain-main dengan dosa. Ya, Roma 6, 1, ayat 1 dan 2. Kalau saudara baca di sana, ya, coba kita lihat Roma 6, ayat 1 dan 2. Saudara. Ya, Pak Rudi boleh bantu membaca Roma 6, ayat 1 dan 2. Mute Pak Rudi. Ya, makasih. Jadi sudah lihat di situ, ketika berdosa memang kasih karunia dinyatakan, ya, kasih karunia pengampunannya dinyatakan.
Nah, kalau sudah kasih karunia yang besar itu dinyatakan, dosa diampuni, maka pertanyaannya tadi adalah, bolehkah ya kita bertekun dalam dosa atau hidup dalam dosa atau terus-menerus melakukan dosa? Sekali-kali tidak. Ayat yang kedua. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya nggak mungkin. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya tapi masih hidup dalam dosa, bermain-main dengan dosa, saudara, jangan-jangan orang itu belum memahami kasih karunia pengampunan. Ya, belum mengalami yang namanya pengampunan itu, saudara. Nah, lalu yang kedua, jangan mengandalkan kasih karunia untuk berbuat dosa. Ya, sederhananya begini, kan Tuhan itu maha pengampun. Jadi kalau aku hari ini berdosa, aku minta ampun, terus besok berbuat dosa lagi, Tuhan ampuni, akan terus-menerus seperti itu. Nah, Paulus mengatakan juga tidak yang seperti itu. Ya, jadi kita tidak boleh mengandalkan kasih karunia supaya terus-menerus bisa berbuat dosa. Tidak, saudara. Justru orang seperti ini tidak mengerti yang namanya kasih karunia. Jadi kenapa Yesus disalib? Arti salib yang kedua, dia memberikan pengampunan. Yang ketiga, rekonsiliasi atau mendamaikan. 2 Korintus 5, 19 dan Roma 5 ayat 10 ya mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Sudah lihat, dosa menyebabkan permusuhan. Ya, saudara. Contoh sederhana saja ketika ada dua orang, ya salah satu ya berselisih atau ada sesuatu menyebabkan ya nggak enak hati atau apa. Coba kalau ketemu gimana, saudara? Bisa ketemu nggak atau malah menjauh gitu ya, saudara? Ya, ketika masih melihat dari kejauhan mungkin langsung menghindar. Ya lebih baik nggak usah ketemu lah. Mungkin gitu karena punya masa lalu ya, saudara, yang menyebabkan mereka akhirnya berpisah. Lebih baik nggak usah ketemu, terus berpisah. Nah, saudara, demikian juga ketika orang itu berdosa di hadapan Tuhan, ya manusia yang semakin menjauh, ya tidak mau bertemu dengan Tuhan, saudara. Ya sampai kapan? Gitu kan pertanyaannya, sampai kapan? Ya sampai Tuhan sendiri yang mendatangi manusia. Ini yang harus kita ingat. Ini keunikannya di dalam kekristenan, saudara-saudara. Ya, saya bersyukur mengajar agama-agama itu, saya bisa membandingkan. Oh, ternyata yang non-Kristen begitu. Jadi bertemu dengan Tuhannya melalui apa saja yang dilakukan. Semoga berharap Tuhan bisa menerima. Nah, itu keyakinannya, saudara. Entah melalui kesalehan atau ibadah atau perbuatan baik atau segala sesuatu yang dipersembahkan. Konsepnya seperti itu. Jadi supaya Tuhan itu berkenan. Semoga kiranya Tuhan berkenan apa yang kita manusia lakukan. Gitu ya. Nah, tapi di kekristenan Alkitab memberikan yang berbeda. Saudara, berbedanya apa? Manusia nggak mungkin dengan cara apapun mendatangi Tuhan. Manusia berdosa, Tuhan itu suci. Bayangkan, saudara. Ya kan? Tapi justru Tuhan yang suci mau mendatangi orang berdosa, bahkan mau memeluk orang berdosa itu. Merangkul orang berdosa itu. Mengampuni orang berdosa itu. Ini yang dilakukan oleh Kristus, saudara. Ya, dia mendamaikan, dikatakan. Dikatakan masih seteru, diperdamaikan. Melalui apa? Kematian anaknya. Makanya saudara, kita bersyukur sekali ya atas hal ini. Jadi salib Kristus merupakan jembatan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Perlu jembatan. Nah, hasilnya apa ketika sudah diperdamaikan? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, ini penting ya saudara. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup dalam pengharapan. Nah, ini orang Kristen. Di dalam menjalani hari-hari yang mungkin begitu sulit, kita bisa melaluinya dengan penuh sukacita. Nah, ini penting. Dalam pelayanan pekerjaan apapun, menghadapi banyak tantangan,
kita bisa melalui bersama dengan kekuatan Tuhan, dan tentunya kita bisa melaluinya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, jadi kekristenan bukan sekedar pengertian, bukan sekedar agama, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, pengalaman bersama dengan Tuhan, itu yang penting. Oke. Nah, perdamaian seperti apa yang kita alami? Yang pertama jelas damai dengan Allah, yang tadinya dimusuhi karena dosa, saudara, diperdamaikan dengan Allah, damai dengan Allah. Yang kedua, damai dengan diri sendiri. Lukas 5 ayat 8, ini pengakuan Petrus ya, ketika dia menangkap banyak ikan setelah mendengarkan nasihat Yesus. Yesus diusir, pergilah daripadaku, sambil dia berlutut menyembah, karena aku ini orang berdosa. Harusnya berterima kasih atas nasihat yang dituruti sehingga menangkap banyak ikan. Tapi Petrus tahu, dia mengalami Kristus ini bukan sembarang orang, gitu ya. Bukan manusia pada umumnya yang dipanggil guru, tapi dia adalah Tuhan. Karena dia berseru, Tuhan, pergilah daripadaku. Awalnya dia menyebut guru. Nah, ini pengenalan yang bertumbuh ya, saudara. Dari guru yang sama dengan guru-guru orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang lain, ini lebih mengerucut, ini bukan sembarang guru, tapi dia sebut Tuhan. Hubungannya dengan apa? Allah yang suci dengan manusia berdosa. Makanya dia berkata, menyadari keberadaannya ya, menyadari hidupnya. Pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Aku tidak layak bertemu dengan engkau. Nah, itu artinya menyadari dirinya siapa. Dia adalah orang berdosa. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat, mengalami damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, bisa berdamai dengan orang lain. Nah, jadi orang Kristen, kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, kemarin kita sedang membahas tentang kekerasan, ya saudara, di dalam agama. Dan siapakah sesama manusia itu. Nah, yang non-Kristen disebutkan. Kenapa ada kekerasan? Teman-teman yang lain mengatakan, oh balas dendam ya. Kita pun mengajarkan begitu, katanya gitu saudara. Oh bukan balas dendam Pak. Bukan balas dendam teman-teman. Tapi kalau yang bersangkutan itu bahasa Jawa bilang digarai dulu. Apa itu bahasa Indonesianya saudara ya? Saudara, digarai dulu. Pak Rudi apa itu? Mungkin dibuat menderita dulu, gitu ya. Atau dianiaya dulu, lalu akhirnya apa? Membalas. Dan itu sah, itu boleh. Justru itu diperintahkan, katanya gitu, saudara. Oh, gitu ya. Terus bagaimana dengan kekristenan? Nah, karena perbandingan agama, ya saudara, kita bandingkan. Kristen nggak mengajarkan seperti itu. Justru kalau dibuat menderita, tidak membalas. Itu ajaran Tuhan Yesus. Bahkan kalau pipi kananmu ditempeleng, berikan pipi kirimu. Bahkan berdoalah. Nah, ini yang dikatakan Maria tadi ya. Bagi musuhmu yang menganiaya kamu. Bukan hanya berdoa, tapi isi doanya bukan mengutuki, tapi isi doanya apa? Memberkati, saudara. Ya, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ketika yang Kristen menjawab seperti itu, wah ini bedanya. Ya, jadi nggak ada istilah balas dendam, saudara. Walaupun dibuat menderita, kemudian membalas supaya mereka lebih menderita, atau istilahnya mengutuki di dalam doa atau berharap mengalami musibah atau celaka. Oh tidak. Tapi justru Yesus mengajarkan mengampuni, bahkan meminta berkat. Nah, saudara. Akhirnya bisa membedakan ya di dalam agama-agama itu. Lalu tentang konsep terhadap sesama. Siapa sesama itu? Nah, yang Kristen membahas tentang orang Samaria yang murah hati itu. Jadi menolong orang itu gak peduli agamanya apa, bangsanya apa, sukunya apa. Buktinya orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi justru yang menolong orang Yahudi. Ya, para imam dan Lewi yang katanya orang Yahudi melewati jalan lain, kata Alkitab. Meninggalkan orang yang menderita, yang babak belur, dirampok habis-habisan itu.
Tapi justru orang Samaria yang dibenci justru menolong. Ya, kalau bicara kemanusiaan, memang siapapun ya, saudara, harus ditolong. Ya, nah, lalu Tuhan mengatakan dapat mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Nah, itu ajaran Kristus, Bapak Ibu. Lalu yang keempat, apa arti salib? Hanya 5 saja, Bapak Ibu. Pembenaran. Paulus mengatakan sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi apa artinya pembenaran di situ? Manusia berdosa dinyatakan benar oleh Allah. Melalui Kristus yang mati di atas kayu salib, orang berdosa, saudara, dijadikan orang benar. Jadi kita tidak boleh merasa bersalah. Ya, seringkali kan orang berkata, ya ini biasanya kalau kita melayani orang-orang yang di penjara, Bapak Ibu ya, di lembaga pemasyarakatan itu. Ya, mereka ada yang membunuh di sana, bukan satu orang yang dibunuh, tapi beberapa orang gitu ya. Kalau kita melayani biasanya isi hatinya salah satunya ini merasa bersalah. Walaupun sudah ditebus dengan hukuman ya penjara Bapak Ibu, tapi ini yang kadang masih muncul. Aku menghilangkan nyawa beberapa orang. Belum kejahatan-kejahatan lain yang aku lakukan. Katanya begitu, saudara. Apakah pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu cukup membenarkan aku? Ya, tapi sesuai firman Tuhan tadi, cukup membenarkan orang yang merasa mungkin paling berdosa sekalipun. Saudara. Ya, ini penghiburannya sebenarnya. Nah, arti pembenaran di situ membenarkan berarti menyatakan benar. Ya, kata Ibrani sadak atau kata Yunani di kayu itu mengumumkan putusan menyenangkan, yaitu menyatakan benar. Tidak berarti hanya menjadikan benar, tetapi menyatakan benar. Tidak bersalah lagi. Ya, saudara, itu yang dilakukan Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Nah, di dalam putusan hakim itu kita melihat ada 2 model hakim ya. Hakim yang adil, 2 Timotius 4 ayat 8, nah itu memang bicara Tuhan ya. Dan hakim yang tidak adil, ada saudara ya. Atau hakim yang tidak benar. Keputusan dengan keadilan biasanya tidak sejalan. Nah, itu yang terjadi ya Bapak Ibu. Dan benar, kalau kita lihat penegakan hukum masih dianggap lemah oleh banyak pakar hukum. Praktek penegakan hukum dinilai masih tumpul ke atas. Jadi kepada orang berkuasa dan orang kaya, saudara, tumpul ya, tidak tersentuh hukum gitu ya. Tapi tajam ke bawah pada orang-orang biasa. Nah, masih terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia, masih marak terjadi di mana-mana di negara kita. Moralitas bangsa ini masih rapuh jika berhadapan dengan pengaruh globalisasi yang sangat liberal dan sekularistik. Nah, itu yang terjadi, saudara, penghakiman yang ada di dunia ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan ya jelas sangat berbeda. Bagaimana mungkin Allah Sang Hakim berbuat adil dalam segala keputusannya? Kalau kita lihat, saudara ya, ada 3 putusan di situ ya. Harus menjatuhkan hukuman atas mereka. Jadi yang berbuat dosa harus dihukum. Betul ya? Atau yang kedua, mengkompromikan kebenarannya sendiri untuk menerima mereka sebagaimana keadaan mereka. Atau yang ketiga, ia dapat mengubah mereka menjadi orang-orang benar. Kalau Bapak Ibu lihat yang mana yang dilakukan Kristus dalam hidup kita, menjatuhkan hukuman, ini digantikan oleh Kristus ya Bapak Ibu. Dan yang kedua ini, mengubah saya dan saudara yang tadinya orang berdosa menjadi orang benar. Ya, cara Allah dalam pembenaran itu menjadikan kita benar secara status, lalu menjadikan banyak orang benar juga, memberi anugerah kebenaran kepada kita. Nah, proses pembenarannya kita baca di Roma pasal 3 keseluruhan ya. Saudara, kebenaran itu dinyatakan. Dan itu sudah direncanakan oleh Tuhan sebenarnya. Lalu melalui apa? Situ saya tulis syarat ya. Beriman dalam Yesus.
Jadi kalau ingin kita benar di hadapan Tuhan, tidak ada cara lain kecuali apa? Beriman, percaya dalam Yesus. Lalu ada harga yang harus dibayar, yaitu penebusan Kristus, saudara. Dan setelah itu semua, itu menunjukkan keadilan Allah. Jadi mengampuni orang berdosa, ya, bukan dengan tangan kosong, saudara, tapi ada yang dikorbankan, yaitu Kristus, anaknya yang tunggal itu. Nah, jadi apakah kita tidak bersyukur kepadanya? Dan apa buktinya? Ini yang harus kita lakukan, saudara. Hidup dalam pertobatan atau perubahan setiap hari. Manusia lama kita, ya, kita istilahnya apa? Mati disalibkan bersama dengan Kristus, ya. Nah, itu dianalogikan sama seperti Kristus dikuburkan, kemudian bangkit. Nah, sama. Manusia lama kita seolah-olah kita kuburkan, ya, saudara, mati, ya, kemudian kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Bahasa Roma 6 ayat yang kelima, bangkit seperti Kristus bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Hidup baru yang terus-menerus juga diperbarui. Nah, bebas dari dosa artinya tidak terikat dengan dosa lagi. Dan terakhir, hidup dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini bagian yang sangat penting, hidup dalam Kristus. Sebab kenyataannya ada orang yang hidup di luar Kristus. Ya, Yohanes 15 itu bagus, saudara. Dikatakan apa? Kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan aku di dalam dia, apa, saudara? Mintalah apa saja yang kau kehendaki pasti kau menerima. Minta apa di situ? Ayat terakhir, berbuah. Ya, lalu ayat di atasnya mengatakan apa, saudara? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia sama seperti ranting yang terlepas dari pokoknya. Ranting itu kering, lalu berakibat masuk ke dalam pembakaran. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi mesti di dalam Kristus, iya. Kalau di luar, sudah lihat, kita akan ingat dengan yang palsu-palsu, ya. Walaupun yang palsu bukan berarti buruk dan kita hindari. Gigi palsu, betul, ya, saudara. Rambut palsu, apalagi, saudara. Yang perempuan, bulu mata palsu, apalagi, saudara. Oh iya, Bu, nanti itu, ya, terakhir. Tangan palsu, kaki palsu. Ada lagi teman yang memberitahu, istri palsu, Pak. Selingkuhan maksudnya. Terus ditambah blora, janji palsu. Nah, yang palsu-palsu itu memang indah. Daripada ompong pakai gigi palsu, indah kan? Lalu kepala kalau nggak ada rambutnya, lalu pakai rambut palsu, jadi indah kan? Betul? Bulu mata nggak ada lalu dikasih, jadi indah, betul, saudara? Lalu tangan juga, daripada hanya satu tangan, ada tangan palsu, jadi indah. Kaki juga, ya, Bapak Ibu. Selingkuh, nah, selingan indah keluarga utuh katanya. Istri palsu itu tadi yang di luaran sana. Ya, Bapak Ibu, lihat. Yang palsu-palsu itu memang indah. Tapi tidak ada aliran darah, tidak ada saraf, tidak ada otot, tidak ada tulang. Dengan kata lain, tidak hidup. Mereka mati. Nah, jadi orang Kristen kalau di luar Kristus sebenarnya itu hanya kelihatan indah, Bapak Ibu. Jadi aksesoris. Makanya Bapak Ibu harus berkata malam ini, aku bukan Kristen aksesoris, ya. Kelihatan indah tapi mati. Kelihatan indah karena di luar Yesus. Yang kata Tuhan Yesus tadi, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus harus menyadari kita hidup di dalam Kristus. Ya, jadi faktanya lihat Bapak Ibu. Nah, coba saudara renungkan yang saya blok di atas itu. Anda diganti kita, nama kita masing-masing, ya. Anda mungkin telah sebelum dibaptis penyerahan anak di gereja itu. Ya, kan ada loh, saudara. Penyerahan anak di gereja itu, dibaptis di gereja itu, dibesarkan di gereja itu. Terus apa lagi, saudara? Melayani di gereja itu, menikah di gereja itu, bahkan mati di gereja itu. Artinya apa? Hamba Tuhannya yang melayani, Bapak Ibu, sampai penguburannya, ya. Tetapi masih berakhir di neraka. Coba ini gambarnya yang di bawah, saudara. Orang banyak ini masuk gereja, tapi ternyata ujungnya binasa, ya.
Kenapa? Karena Anda hanya ada di dalam gereja dan bukan di dalam Kristus. Ya, coba kita renungkan malam hari ini. Ketika memandang salib Kristus, kita ini benar-benar di dalam Kristus apa di luar Kristus? Atau jangan-jangan kita ini hanya Kristen aksesoris, Kristen yang mati, atau Kristen yang palsu, saudara-saudara. Kalau itu yang terjadi, kematian Kristus sia-sia dalam hidup kita. Berarti kita tidak mengalami ya, saudara-saudara. Nah, marilah kita merenungkan bagian yang sangat penting ini. Lalu yang terakhir, yang kelima, apa arti salib itu? Kemenangan. Saat kematian berarti penguasa dunia berusaha untuk menelan Yesus. Ketika dia dikuburkan, ya Bapak Ibu, seolah Yesus kalah. Ya, apalagi dalam pengkhianatan, Yudas Iskariot dilukiskan sebagai satu tindakan yang didorong oleh iblis. Ya, dikatakan dia kerasukan iblis dan dia akhirnya melakukan menjual Yesus, menyerahkan Yesus. Namun kematian Yesus berarti bahwa penguasa dunia ini dilemparkan keluar, kata Alkitab. Nah, jadi kita melihat, saudara, ketika Yesus bangkit, nah, seperti Paulus mengatakan 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 ya. Dikatakan apa? Hei maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Jadi artinya apa, saudara? Yesus mengalami kemenangan. Jadi salib itu bukan kekalahan, tapi justru salib adalah kemenangan. Karena setelah itu pada hari yang ketiga, dia bangkit menunjukkan kemenangannya. Sehingga salib dan kebangkitan, kematian dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Amin. Tuhan memberkati.